Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raditya Surya Aditama. Pada kali ini kita akan membahas tentang manajemen resiko strategi, ya. Kenapa saya membahas manajemen resiko strategi? Karena materi ini penting karena setiap organisasi atau perusahaan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai ya, teman-teman. Namun dalam prosesnya selalu ada risiko yang dapat menghambat keberhasilan strategi tersebut nih teman-teman. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami bagaimana cara mengenali, menganalisis, dan mengelola risiko strategi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif nih teman-teman ya. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu nih teman-teman, apa yang dimaksud dengan risiko strategi sih? Risiko strategi adalah risiko yang muncul akibat kesalahan dalam menyusun, memilih, atau menjalankan strategi perusahaan. Risiko ini dapat menyebabkan perusahaan gagal mencapai target atau kehilangan keuntungan, menurunnya daya saing, bahkan mengalami kerugian yang sangat besar nih teman-teman. Risiko strategi biasanya muncul karena perubahan lingkungan bisnis, persaingan pasar, perkembangan teknologi, dan perubahan perilaku konsumen atau keputusan manajemen yang kurang tepat nih teman-teman. Jadi, untuk mengatasi hal-hal berikut yang sudah aku jelasin tadi, salah satu metode yang paling sering digunakan dalam manajemen strategi adalah analisis SWOT. Ya, SWOT itu merupakan singkatan dari strengths, weakness, opportunities, dan threats ya. Analisis ini digunakan untuk membantu perusahaan memahami kondisi internal dan eksternal nih sebelum menentukan strategi bisnis mana yang akan dilakukan ya. Jadi dari SWOT itu ada 4 dan empat-empatnya itu harus kita lakukan untuk mengetahui kelemahan dan tujuan dari perusahaan ini ya. A few moments later. Kita langsung saja masuk ke yang pertama nih. Yang pertama itu adalah strengths atau kekuatan teman-teman. Kekuatan merupakan keunggulan yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya nih teman-teman. Contohnya apa? Contohnya seperti nih. Kualitas produk yang baik, misalkan merek yang sudah dikenal masyarakat, sumber daya manusia yang kompeten, atau teknologi yang lebih modern nih dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Dengan mengetahui kekuatan, perusahaan dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi teman-teman. Yang kedua adalah weakness. Weakness itu apa sih teman-teman? Weakness itu adalah kelemahan. Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki perusahaan nih teman-teman. Misalnya apa nih? Contohnya itu seperti modal yang terbatas, promosi yang kurang efektif, kualitas pelayanan yang belum maksimal, atau sistem manajemen yang belum baik nih teman-teman ya. Kelemahan itu perlu diketahui nih agar perusahaan dapat segera melakukan perbaikan nih. Dan yang ketiga adalah opportunities nih. Yang ketiga itu adalah opportunities atau peluang. Peluang itu apa sih teman-teman? Peluang itu merupakan kondisi eksternal yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk berkembang. Contohnya meningkatkan kebutuhan pasar, perkembangan teknologi digital, tren masyarakat yang mendukung produk tertentu, dan atau adanya pasar baru. Peluang ini dapat menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan keuntungan nih teman-teman. Dan yang keempat atau yang terakhir dari analisis SWOT itu adalah threats. Threats itu merupakan ancaman. Ancaman merupakan faktor eksternal yang dapat menghambat perusahaan nih. Contohnya, persaingan yang semakin ketat, perubahan kebijakan pemerintah, krisis ekonomi, atau perubahan selera konsumen nih teman-teman ya. Ancaman perlu diantisipasi agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Setelah melakukan analisis SWOT, teman-teman, berikutnya adalah membuat tabel rencana kerja nih. Tabel rencana kerja atau action SWOT. Biasanya tabel ini berupa seperti ini. Ya. Tabel ini berfungsi untuk menyusun strategi berdasarkan analisis SWOT agar perusahaan memiliki langkah yang jelas dalam menghadapi resiko strategi nih teman-teman. Secara umum, tabel action SWOT terdiri dari 4 strategi utama.
Yang pertama adalah strategi SO atau Strength Opportunities. Strategi ini memanfaatkan kekuatan perusahaan untuk mengambil peluang yang ada nih. Contohnya, perusahaan memiliki kualitas produk yang baik dan memanfaatkan media sosial untuk memperluas pasar, teman-teman. Yang kedua adalah strategi WO atau Weakness Opportunities. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang. Misalnya nih, perusahaan memiliki promosi yang kurang efektif, lalu memanfaatkan perkembangan digital marketing dan memanfaatkan penjualan ya. Yang ketiga itu adalah strategi threats ya. Strategi ini menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghadapi ancaman nih, teman-teman. Ancamannya itu misalnya nih, perusahaan melakukan efisiensi biaya agar tetap bertahan saat kondisi ekonomi sedang menurun nih, teman-teman. Dalam praktiknya, table action SWOT biasanya berisi kolom faktor SWOT nih. Strategi yang akan dilakukan, target yang ingin dicapai, waktu pelaksanaan, dan pihak yang bertanggung jawab. Dengan adanya tabel ini, perusahaan dapat menjalankan strategi secara lebih terarah dan lebih terukur nih, teman-teman. Nah, dari yang udah aku jelasin tadi, pasti teman-teman bertanya-tanya kan, mengapa resiko strategi itu bisa muncul ya? Resiko strategi itu dapat muncul karena berbagai faktor, teman-teman. Pertama, perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat. Misalnya, perkembangan teknologi membuat perusahaan yang tidak beradaptasi dapat tertinggal nih. Kedua, kesalahan dalam pengambilan keputusan. Strategi yang dibuat tanpa analisis yang tepat dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga, kurangnya informasi dan data, teman-teman. Perusahaan yang tidak memiliki kondisi pasar atau kebutuhan konsumen beresiko membuat strategi yang tidak sesuai, teman-teman. Dan yang keempat, persaingan bisnis yang semakin ketat. Banyaknya kompetitor membuat perusahaan harus terus berinovasi agar tidak kehilangan pelanggan mereka. Dan yang kelima adalah faktor eksternal nih, teman-teman, seperti krisis ekonomi, pandemi, dan perubahan regulasi pemerintah yang sulit diprediksi, teman-teman. Oleh karena itu, manajemen risiko strategi sangat penting untuk membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kemungkinan masalah sejak awal nih. Jadi mulai menyusun langkah pencegahan serta menyiapkan solusi jika risiko itu benar-benar terjadi, teman-teman. Sebagai kesimpulan, manajemen risiko strategi adalah proses yang penting dalam menjaga keberhasilan perusahaan. Dengan menggunakan taktik analisis SWOT, perusahaan dapat memahami kondisi internal dan eksternal yang dimiliki. Kemudian melalui tabel action SWOT, perusahaan itu dapat menyusun langkah strategi yang lebih terarah, teman-teman. Selain itu, memahami penyebab munculnya risiko strategi akan membantu perusahaan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Saya Raditya Suryaditama. Kalau misalkan ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain loncengnya ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.